Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back in our English online class with Miss Eva. How are you guys? I hope you're fine. Hari ini kita akan membahas sebuah materi dasar, simple tapi penting. Karena ini adalah salah satu kunci kesuksesan kita dalam menguasai bahasa Inggris. Silahkan kalian nanti simak video penjelasannya. Tapi sebelum itu, ingat jangan lupa like dan subscribe ya, biar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Silahkan disimak videonya. Baiklah, kali ini kita akan mempelajari sebuah pola kalimat dasar dalam bahasa Inggris, yaitu simple present tense. Sebuah pola kalimat yang harus kita kuasai jika kita ingin menguasai bahasa Inggris. Apa sajakah itu? Seperti apa simple present tense? Simak terus videonya ya. Yang pertama, kita akan melihat the function of simple present tense. Fungsi dari pola kalimat simple present tense ini. Untuk apa kita menggunakannya, atau pola kalimat ini digunakan untuk menjelaskan kegiatan seperti apa? Kita lihat. Yang pertama, simple present tense digunakan untuk menjelaskan daily activities atau kegiatan sehari-hari atau kegiatan yang dilakukan setiap hari. Contoh, let's see the example. They go to the office by bus. Mereka pergi ke kantor dengan naik bis. Meskipun di sini tidak dikatakan everyday-nya, tapi kita bisa tahu bahwa mereka pergi ke kantor naik bis ini itu setiap hari. Kenapa? Karena dalam kalimat ini digunakan pola kalimat simple present tense. Jadi kita tahu bahwa mereka naik bisnya bukan hanya hari ini, bukan hanya besok, bukan hanya lusa, tapi memang setiap hari. Kalimat simple present tense juga digunakan untuk menjelaskan habits atau kebiasaan. Perbuatan yang dikatakan kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan tidak hanya sekali, tapi memang sudah dilakukan berkali-kali atau sering, sehingga dikatakan perbuatan itu adalah sebuah kebiasaan. Nah, kita bisa menjelaskan perbuatan yang seperti itu dengan pola kalimat simple present tense. For example, he drinks coffee after lunch. Dia minum kopi setelah makan siang. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa setelah makan siang dia minum kopi. Atau kapan dia minum kopi? Setelah makan siang. Berarti itu sudah menjadi kebiasaan dia. Setelah makan siang dia akan minum kopi. Nah, simple present tense juga digunakan untuk menjelaskan regular activities, kegiatan yang dilakukan secara teratur. Nah, di sini dikatakan secara teratur karena waktu pelaksanaannya itu sudah dia buat teratur. Kita lihat contohnya. He visits his mother once a month. Nah, itu artinya dia memang sudah rutin akan mengunjungi ibunya sekali dalam 1 bulan. Jadi dia sudah sering melakukan itu. Dalam 1 bulan dia akan mengunjungi ibunya 1 kali. Next, simple present tense juga digunakan untuk menjelaskan sebuah general fact atau kebenaran umum, sebuah fakta yang memang tidak ada yang menyangkalnya. Contohnya, the sun sets in the west. Matahari terbenam di barat. Tentu saja itu sudah menjadi sebuah kebenaran umum yang diketahui oleh semua orang dan tidak ada yang menyangkalnya. Contoh lain adalah sugar is sweet. Gula itu rasanya manis. Kan semua orang tahu bahwa rasa gula adalah manis. Atau contoh lain, the earth is round. Bumi itu bulat. Tidak ada yang menyangkal bahwa bumi itu berbentuk bulat. Itulah yang dikatakan general fact. Dan untuk menjelaskan sebuah general fact, kita menggunakan simple present tense. Berikutnya, kita akan melihat dalam sebuah kalimat simple present tense, kita juga bisa menggunakan yang namanya adverbs of frequency atau kata keterangan frekuensi. Maksudnya di sini adalah
kata keterangan yang menunjukkan seberapa sering atau berapa kali perbuatan itu dilakukan. Apa sajakah adverbs of frequency yang bisa kita gunakan? Yang pertama ada always atau selalu, ada usually atau biasanya, ada often atau sering, ada sometimes atau kadang-kadang, ada seldom atau jarang, dan ada never atau tidak pernah. Nah, adverbs of frequency ini bisa kita gunakan untuk mempertegas seberapa sering perbuatan itu dilakukan. Ada yang harus diperhatikan adalah put the adverbs between the subject and the verb. Nah, ini harus diperhatikan, letak dari adverbs of frequency dalam kalimat adalah di antara subjek dan verb, subjek dan kata kerja. Mari kita lihat contohnya biar lebih jelas lagi. Okay, here I have an example of sentence that use adverbs of frequency. Tapi di sini agar lebih jelas saya simpan beberapa adverbs of frequency sebagai contoh yang bisa kita gunakan dalam kalimat. Tapi semuanya letaknya sama. Mau itu always, usually, often, sometimes, seldom, ataupun never, posisinya tetap sama, yaitu ada di antara subjek dan verb. Jadi ini kalau kita buat jadi kalimat akan menjadi he always comes early, atau he usually comes early, atau he often comes early, dan seterusnya. Jadi yang harus ditekankan adalah posisi adverbs of frequency ada di antara subjek dan verb. Selain itu, kita juga bisa menggunakan adverbs of time atau kata keterangan waktu untuk lebih menegaskan lagi kapan perbuatan itu dilakukan. Contohnya, adverbs of time yang digunakan dalam simple present tense adalah every day, every month, every summer, every hour. Nah, ini menunjukkan bahwa perbuatan itu dilakukan contohnya setiap hari, atau setiap bulan, atau setiap musim panas, atau setiap jam. Jadi ini untuk lebih menambahkan informasi lagi kapan perbuatan itu dilakukan. Dan yang harus diperhatikan adalah posisi dari adverbs of time dalam kalimat. Put the adverbs of time in the beginning or in the end of the sentence. Letakkan adverbs of time ini di awal kalimat atau di akhir kalimat. For example, she plays the piano at 4 o'clock every day. Nah, di sini kita bisa meletakkan every day di akhir kalimat atau di awal kalimat. Menjadi every day she plays the piano at 4 o'clock. Ya, jadi bisa di awal atau di akhir kalimat. Ketika kita mau menambahkan adverbs of time, maka kita pilih akan kita letakkan in the beginning of the sentence or in the end of the sentence. Berikutnya kita akan melihat the formula, rumus dari simple present tense itu. Tapi di sini saya hanya akan fokus untuk sentence dengan main verb, for sentences with a main verb. Kenapa? Karena nanti kita juga akan membahas sentence dengan menggunakan to be. Tapi akan kita bahas di video lain lagi. Di video ini kita hanya akan fokus untuk sentence with a main verb. Apakah itu main verb? Main verb itu adalah kata kerja utama. Jadi kita di sini akan menggunakan kalimat dengan kata kerja utama. Rumus yang kita gunakan untuk simple present tense adalah subject plus verb 1 or verb s or es. Subject dengan verb 1 atau verb s or es. Nah, subjek kalimatnya bisa saja I, they, we,
you, he, she, or it. Nanti kita pilih salah satu yang kita butuhkan subject pronoun yang mana. Kemudian di simple present tense kita menggunakan verb one. Verb one adalah verb kata kerja bentuk pertama. Atau kita juga nanti akan membutuhkan verb s or es. Istilah ini mungkin belum semua orang menggunakannya. Kenapa saya menggunakan istilah verb s or es? Untuk lebih memudahkan, karena nanti dalam simple present tense ada yang membutuhkan verb one dan ada yang membutuhkan verb one yang ditambahkan dengan s. Maka saya sebutlah dengan verb s or es. Jadi verb s or es ini adalah verb one yang ditambahkan s atau es di ujung kata. Contohnya, walks. Ini sebetulnya adalah walk. Verb one-nya walk, tapi kita tambahkan s di belakangnya menjadi walks. Inilah yang dikatakan verb s. Contohnya lagi speaks. And then ada lagi contoh listens. Kemudian draws. Nah, jadi ini verb one yang ditambahkan dengan s di belakang. Kemudian ada juga washes. Washes itu asal katanya dari wash yang ditambahkan dengan huruf es di belakangnya. Begitu juga dengan catches, ini juga asal katanya adalah catch yang ditambahkan es di belakangnya. Jadi ada verb one yang membutuhkan s dan ada verb one yang membutuhkan es. Apa saja perbedaannya? Kapan kita menambahkan s atau kapan kita menggunakan es? Nanti kita bisa bahas lagi di video selanjutnya ya. Kita akan perjelas kembali kapankah kita menggunakan verb one dan kapan kita menggunakan verb s. Karena di sini di simple present tense ini ada dua verb yang akan kita gunakan, maka kita lebih perinci lagi kapan verb one digunakan, kapan verb s or es digunakan. Penggunaannya berkaitan dengan subjek. Jadi tergantung subjeknya apa. Ketika subjeknya adalah I, they, we, atau you, kita membutuhkan verb one. Tapi jika subjek dalam kalimat itu adalah he, she, atau it, maka yang kita butuhkan adalah verb s or es. Ya, jadi disitulah letak perbedaannya. Kapan kita menggunakan verb one atau verb s itu ditentukan dari subjek kalimatnya. Kita lihat contohnya. Di sini kita akan melihat penggunaan untuk verb one. Kalimat pertama kita mempunyai we always stay at home on Sundays. Kita selalu tinggal di rumah pada hari Minggu. Nah, di kalimat ini kita punya we sebagai subjeknya dan stay sebagai verb one-nya. Kenapa kita menggunakan verb one? Karena subjek kalimat ini adalah we. Contoh berikutnya kita punya Siska and Rani never wash the dishes. Nah, di kalimat ini kita menggunakan subjek dengan nama. Jangan bingung, kita hanya tinggal mengganti subjek tersebut dengan subjek pronoun yang sesuai. Karena subjeknya di sini ada dua orang, Siska and Rani, maka kita butuh subjek pronoun they. Karena subjeknya adalah they, maka kita menggunakan verb one. Contoh berikutnya, kita akan melihat penggunaan verb s or es. Yang pertama, kita punya he lives in Jakarta. Dia tinggal di Jakarta. Di kalimat ini, kita mempunyai he sebagai subjek. Dan karena subjek dalam kalimat ini adalah he, maka kita menggunakan verb s, lives. Dan verb one-nya live. Kata subjeknya he, kita tambahkan s di belakangnya, jadi he lives in Jakarta. Next example, Rika always gets to her office on time.
Rika selalu pergi ke kantornya tepat waktu. Nah, di sini kita punya subjek Rika. Jangan bingung, ingat meskipun Rika itu nama orang, kita tinggal ganti subjek pronoun yang sesuai. Rika perempuan, satu orang, maka dia membutuhkan subjek pronoun she. Karena subjeknya adalah she, maka kita menggunakan verb as gets. Ya, nah, kenapa di sini kita menambahkan s di belakang get? Karena subjeknya adalah she. Baik, itu contoh penggunaan verb ya. Nah, rumus yang tadi subject plus verb one or verb s itu hanya untuk kalimat positif atau positive sentence. Sekarang mari kita melihat ketika kita akan membuat pola kalimat yang lain, yaitu negative sentence dan interrogative sentence. Kalimat negatif atau ketika kita akan membuat kalimat interrogatif atau pertanyaan. Seperti apakah polanya? Mari kita lihat. Untuk subjek I, they, we, dan you, pola kalimat positifnya adalah subjek plus verb one. Tapi ketika kita akan merubah menjadi negative sentence, maka kita harus meletakkan do not atau don't di antara subjek dan verb one. Dan ketika kita akan membuat menjadi interrogative sentence, kita harus meletakkan atau memindahkan do sebelum subjek. Contoh ya, jika kita punya kalimat they work di positive sentence, mereka bekerja. Nah, ketika kita akan merubahnya menjadi negative sentence, maka kita bisa membuat atau merubahnya menjadi they don't work. Mereka tidak bekerja. Atau ketika kita mau membuatnya menjadi kalimat pertanyaan, kita bisa merubahnya menjadi do they work? Apakah mereka bekerja? Nah, perlu diperhatikan di sini bahwa pola kalimat pertanyaan ini adalah kalimat pertanyaan yes or no question. Sehingga jawabannya kita bisa menjawab dengan yes, they do, atau no, they don't. Ingat they dari mana? They itu dari subjeknya. Itu untuk subjek I, they, we, or you. Sementara untuk subjek she, he, dan it, kita merubahnya menjadi negatif dan interrogatif seperti ini. Di positif, she, he, it ini membutuhkan verb s or es. Sementara di kalimat negatif, dia akan berubah atau kita harus meletakkan does not atau doesn't di antara subjek dan verb one. Kemudian di interrogatif kita akan meletakkan does di awal kalimat atau sebelum subjek. Mari kita lihat contohnya. Kalau di kalimat positif, he works. Tapi ketika berubah menjadi kalimat negatif, kita akan membuatnya menjadi he doesn't work. Nah, perlu diperhatikan di sini bahwa verb yang di kalimat positif adalah verb s, ketika di kalimat negatif berubah kembali menjadi verb one. Ya, makanya di contoh ini kita lihat he doesn't work, bukan he doesn't works. Tapi kita kembalikan lagi ke verb one, he doesn't work. Kenapa kita kembalikan ke verb one? Karena kita sudah punya does yang menunjukkan ini adalah verb s. Begitu juga di kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan, kita meletakkan does di awal subjek dan verb yang digunakan kembali ke verb one. Contohnya, does he work? Apakah dia bekerja? Ya, kita menggunakan work di situ, bukan does he works, tapi does he work. Work-nya dikembalikan ke verb one. Nah, ini harus diperhatikan dan ini yang sering sering terjadi kesalahan, lupa untuk mengembalikan verb yang harusnya verb one tapi tetap verb s.
Dan karena ini adalah pertanyaan yes or no question, kemungkinan jawabannya kita bisa menjawab dengan yes, he does, or no, he doesn't. Itu adalah perubahan dari positive sentence menjadi negative sentence dan interrogative sentences. Perhatikan rumusnya ya. Oke, sekarang kita kerjakan review. Kita lihat apakah kita sudah paham dengan penjelasan tadi dari review ini. Oke, review yang pertama, change the verb in the brackets into verb 1 or verb S or ES. Di sini kita akan merubah kata kerja yang ada di dalam kurung menjadi apakah menjadi verb 1 atau menjadi verb S or ES. Oke, let's see. Number 1, my friend never blah 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 call me. Nah, di sini di dalam kurung ada kata call yang akan kita rubah. Oke, kita analisa dulu. Yang pertama, kita lihat subjek kalimatnya. Di sini subjeknya adalah my friend, teman saya, satu orang. Tidak diketahui apakah dia laki-laki atau perempuan. Maka kita bisa menyimpulkan dia bisa diganti dengan subjek pronoun she or he. Nah, ketika subjek pronounnya adalah she or he, maka verb yang kita butuhkan adalah verb S or ES. Sehingga kita bisa simpulkan jawabannya adalah yes, my friend never calls me. Kita butuh verb S, calls. Number 2, kita punya kalimat he often blah 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 come late. Di sini ada kata kerja come yang harus kita rubah. Mari kita analisa kembali. Di sini kita punya subjek he. Sudah jelas untuk subjek pronoun he yang kita butuhkan adalah verb S or ES. Maka jawaban dari kalimat ini adalah comes. He often comes late. Jadi kita akan merubah come menjadi comes. Karena subjeknya adalah he, ya. Kemudian number 3, Mario and Raja blah 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 drink coffee. Mari kita analisa. Subjek dari kalimat ini adalah Mario and Raja, yang jika kita ganti menjadi subjek pronoun, kita akan mengganti dengan they, karena Mario and Raja ada dua orang, sehingga kita butuh subjek pronoun they, dan subjek they membutuhkan verb 1, sehingga jawabannya adalah tetap drink. Ya. Mario and Raja drink coffee. Number 4, you blah 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 speak Chinese. Nah, di sini kita punya kata kerja speak untuk kita rubah. Apakah masih tetap verb 1 atau verb S? Kita lihat kembali subjek dari kalimatnya yaitu you. You sudah jelas membutuhkan verb 1. Maka jawaban dari kalimat ini adalah speak. You speak Chinese. Kita membutuhkan verb 1 untuk subjek you. The last one, Rio blah 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 go to school by train. Sudah jelas di sini ada subjek Rio. Rio adalah laki-laki satu orang. Sehingga ketika kita ganti menjadi subjek pronoun, kita membutuhkan he. He akan membutuhkan verb S or ES. Sehingga di sini nanti jawabannya adalah goes. Rio goes to school by train. Baik, itu tadi review yang pertama. Diingat kembali bahwa apakah verb 1 atau verb S yang dibutuhkan itu dilihat dari atau tergantung dari subjek dari kalimat tersebut. Maka jika kita ingin mengerjakan soal seperti ini, kita analisa dulu subjek kalimat tersebut, apakah I, they, we, you, ataukah he, she, atau it. Baik, kita akan mengerjakan review yang kedua. Di review yang kedua ini, kita baca dulu instructionnya. Change the positive sentences into negative and interrogative.
Itu artinya kita akan merubah kalimat positif yang tersedia menjadi bentuk kalimat negatif dan interrogatif. Diingat kembali bentuk yang tadi sudah dibahas sebelumnya. Oke, yang pertama kita punya we clean the room every weekend. Ini adalah bentuk kalimat positifnya. Kami membersihkan ruangan setiap akhir pekan. Bagaimana bentuk kalimat negatifnya? Kita lihat. Ya, di sini kita hanya tinggal menambahkan don't atau do not di antara subjek dan verb, di antara we dan clean. Karena verbnya adalah clean, jadi kita menyimpan don't di antara we dan clean. Maka kalimat negatifnya akan menjadi we don't clean the room every weekend. Kami tidak membersihkan ruangan tersebut setiap akhir pekan. Lalu bagaimana kalimat interrogatifnya? Nah, ingat di kalimat interrogatif kita tinggal menyimpan do di awal kalimat atau sebelum subjek. Maka jawabannya akan menjadi do we clean the room every weekend? Apakah kami membersihkan ruangan tersebut di setiap akhir pekan? Nah, itu perubahan kalimat positif menjadi negatif dan interrogatif untuk kalimat yang mempunyai verb one. Nah, apabila kalimat itu seperti ini, she plays piano at 4 o'clock. Nah, di sini verb yang terdapat di kalimat ini adalah verb S. Nah, maka nanti perubahan menjadi negatif dan interrogatifnya akan sedikit berbeda. Seperti apa? Mari kita melihat satu persatu. She plays piano at 4 o'clock. Dalam kalimat negatif akan menjadi she doesn't play piano at 4 o'clock. Nah, di sini kita tinggal menambahkan does not atau doesn't di antara subjek she dan verb play. Dan ingat, yang paling penting adalah, dan harus kalian teliti, verb yang digunakan harus kembali ke verb one, tidak lagi plays, tapi hanya play. Karena ingat sudah digantikan dengan posisi does. Dan bentuk interrogatif dari kalimat ini adalah does she play piano at 4 o'clock? Apakah dia bermain piano di jam 4? Nah, di sini kalian tinggal meletakkan does di awal kalimat atau sebelum subjek. Ya, dan ingat kembali verb yang digunakan dalam interrogative sentence harus kembali ke verb one. Harus teliti di bagian itu ya, karena sering terjadi kesalahan sudah ada does tapi masih menggunakan verb S or es. Baiklah, itu review yang kedua. Kita berlatih merubah dari positive sentences menjadi negatif dan interrogatif. Oke, itu tadi video penjelasannya. Apabila menurut kalian masih belum jelas atau kalian belum paham atau kalian memiliki pertanyaan, silahkan sampaikan pertanyaan kalian di komentar. Kita akan ketemu lagi di pembahasan berikutnya untuk membahas simple present for sentences with be. Ditunggu ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Mudah-mudahan semua video yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.